Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi untuk backup data, ya, data dari MySQL menggunakan VBNet 2019. Langsung saja kita mulai. Kita buat terlebih dahulu untuk project solution-nya. Kita buat baru. Nah, ini kita menggunakan Visual Basic ya untuk aplikasi Windows-nya. Kita beri nama untuk project-nya backup MySQL. Kita letakkan di folder D, ya. Nah, setelah kita create, kita tunggu sampai dengan proses selesai. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita langsung saja pada form 1, ya, kita buat kode. Untuk kodenya kita buat terlebih dahulu koneksi ke MySQL datanya. Di sini kita import untuk koneksinya MySQL data MySQL client seperti ini tanpa tulisan backup. Nah, ini jadi kita menggunakan stringnya adalah MySQL, ya, data MySQL client. Nah, di sini kita terlihat ini ada error, ya. Ini tandanya bahwa referensinya ini belum ada untuk koneksi. Untuk itu kita lakukan instalasi untuk koneksi MySQL data. Nah, ini kita ambil untuk softwarenya dari MySQL webnya, ya. Ini kita download versionnya. Setelah kita download, kita install di sini, ya, sampai dengan selesai. Setelah diinstal, kemudian kita kembali ke project, ya. Di sini kita tambahkan di reference, kita klik kanan, lalu kita add reference. Di sini kita pilih extension, lalu kita cari untuk MySQL data. Nah, ini kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat di sini untuk errornya ini sudah tidak ada lagi, ya. Ini berarti import MySQL data ke VBNet kita ini telah berhasil kita lakukan. Untuk selanjutnya kita ke desain formnya, ya, untuk menampilkan form yang akan kita jalankan, ya, saat program ini dijalankan. Kita tambahkan di sini pertama untuk button. Di sini kita buat button tombol untuk keluar dari form. Kita kasih label keluar. Nah, ini kita buat seperti ini. Selanjutnya kita membuat verifikasi atas koneksi, ya. Di sini kita buat terlebih dahulu groupingnya. Kita ambil group box, ya. Di sini group box, ya, kita tambahkan. Nah, di dalam grup box ini kita buat beberapa label dan text box, ya. Kita tambahkan di sini labelnya. Kita beri label informasinya adalah server. Kemudian kita tambahkan text box. Nah, nanti di sini kita isi server yang kita akan lakukan backup, ya. Contoh, seandainya kita menggunakan lokal, maka kita akan input di sini localhost atau IP dari localhost. Nah, selanjutnya kita tambahkan label dan box juga, text box-nya, untuk user ID. User ID. Lalu kita tambahkan text box untuk isiannya.
Nah, ini grup boxnya kita beri nama tes koneksi. Kemudian kita tambahkan juga untuk passwordnya. Password. Nah, kemudian kita tambahkan ya untuk button, kita beri nama di sini tes koneksi. Seperti ini. Nah, ini kita membuat satu tampilan ya, grup yang terdiri dari server, user ID, password, dan tes koneksi. Nah, selanjutnya kita buat ya, di bawah ini kita tambahkan dulu. Ini kita buat untuk koneksi ke database-nya. Ya, ini kita buatkan grup box juga di sini. Nah, di dalamnya kita beri label. Ini labelnya kita beri nama database ya. Database. Kita tambahkan juga text box-nya. Ini langsung saja kita ganti text box-nya. Text box 1 ini menjadi combo box ya. Ini salah nih ya. Kita nanti soalnya ada pilihan bahwa isian itu berupa database yang telah ada di koneksinya. Ini kita rubah ya. Ini tidak menggunakan text box, tapi kita menggunakan combo box. Combo box ya. Cari combo box ini. Ini kita sesuaikan dulu panjangnya. Nah, lalu kita beri nama untuk combo box ini menjadi CBO database. Seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan 2 button ya di bawahnya. Kita copy aja dari yang ada. 2 button. Nah, untuk button yang pertama kita beri label ya, teksnya itu kita beri label di sini backup database. Backup database ini. Lalu yang bawahnya kita beri label restore ya. Restore database. Ya. Ini untuk backup kita beri nama di sini. BTN backup ya. Kita beri nama di sini BTN backup. BTN backup. Lalu untuk yang restore-nya kita beri nama BTN restore. Restore. Nah, ini. Baik, kita sudah punya 2 grup box. Nah, ini grup boxnya kita ganti dulu ya. Ya, kita kasih nama di sini grup boxnya, kita kasih label database ya. Database. Ini. Baik. Sudah kita punya 2 grup box. Yang pertama untuk tes koneksi, yang kedua untuk melakukan deskripsi atas database yang akan kita backup dan restore ya. Kita menentukan di sini backup untuk database apa aja. Nah, selanjutnya kita mulai untuk pengkodeannya ya. Kita mulai di sini. Nah, pertama yang dilakukan untuk membuat kode pada form ini adalah pertama ini kita tambahkan dulu ya, ini ada import dulu. Ini yang belum kita lakukan adalah untuk sistem input output ya.
karena kita menggunakan koneksi ya terhadap MySQL ini. Lalu kita buat dimensi. Untuk dimensinya yang kita lakukan yaitu untuk melakukan koneksi terhadap MySQL yang kita buat ya dengan MySQL connection ya. Ini kita tambahkan untuk beberapa variabel sebagai dimensi. Pertama adalah variabel CONN atau con ini sebagai MySQL connection, kemudian DT sebagai data table, lalu DA sebagai MySQL data adapter, kemudian CMD untuk string, dan I sebagai integernya. Nah, langsung saja kita membuat fungsi atau function ya untuk melakukan tes koneksi. Ya, kita pakai untuk membuat functionnya pakai public aja. Ini kita beri nama fungsinya adalah koneksi DB. Ini. Nah, di sini kita menggunakan perintah try, lalu kita ambil untuk koneksinya ya, stringnya itu adalah kita sesuaikan dengan database yang kita buat ya, dimana di sini servernya adalah sesuai server yang kita miliki, usernya kita input apa yang kita buat untuk usernya dan juga passwordnya. Nah, setelah kita membuat koneksi stringnya, lalu kita membuat kondisi ya. Kondisinya itu apabila koneksinya itu berhasil ya, maka kita buka atau open koneksi tersebut ya. Di sini if constant-nya itu adalah tertutup ya, kemudian dia berhasil kita identifikasi, maka koneksinya kita buka. Nah, kalau seandainya koneksinya itu gagal, kita membuat di sini perintah ya, message berupa message keterangan. Kita buat informasi atau teksnya adalah koneksi gagal ya, kita ketik sini koneksi gagal, pakai tanda seru ya. Kemudian kita beri style terhadap message box-nya ya. Kita beri style. Untuk stylenya itu critical aja. Ini. Nah, lalu kita kasih judul untuk message-nya itu gagal koneksi. Nah, seperti ini. Ya, tanda seru ya. Ya, cukup. Nah, ini. Jadi di sini kita akan melakukan verifikasi terhadap koneksi yang ada. Kalau memang ditemukan dan benar, maka kita open. Kalau gagal, kita akan menampilkan message box ya. Selanjutnya kita membuat fungsi atau function terhadap button tes koneksi ya. Jadi kalau seandainya ini diklik, maka kita buatkan fungsinya di sini ya. Kita double klik nih di sini. Pertama kita gunakan perintah try, lalu kita panggil function untuk koneksi DB-nya ya. Nah, lalu kemudian kita buat string untuk melakukan koneksi terhadap database yang ada. Ini kita panggil ya. Di sini kita gunakan select table terhadap MySQL database yang ada. Lalu kita buat juga MySQL data adapter untuk koneksinya seperti ini. DA ya, kita menggunakan dimensi DA tadi. Nah, lanjut kita isi DA itu sebagai data table ini. Lalu kita buat counternya 0. Nah, lanjut kita membuat interaksi terhadap database yang kita pilih ya, yang kita input di combo box database ini. Ini kita buat CBU database-nya, ini namanya CBU database-nya kurang huruf. Ini. Ya. CBU database-nya sudah oke. Nah, ini kita buat dia enable-nya true ya. Jadi kita default ini nanti
enable-nya fast ya. Nanti kalau sudah ini berhasil, kita tambahkan di sini ya. CBU database enable true. Enable true. Ini. Nah, nanti kita buat event saat dibukanya form. Kita tambahkan eventnya di sini. Nah, CBO database enable fast. Ya, jadi defaultnya itu dia fast. Lalu bila koneksinya berhasil, kita buat yaitu enable-nya true. Nah, ini juga kita tambahkan di sini ya untuk koneksinya. Oke. Selanjutnya ini kita buat semacam looping ya dengan perintah while sini. Tambahkan di sini. Ya. Jadi akan melihat untuk isian daripada database itu ya, dia akan menghitung ya seperti ini. Baik, kita lanjut. Di sini kita buat indeks terhadap database yang ada. Lalu kita buat juga untuk button connection-nya, setelah dilakukan dia menjadi false ya. Setelah dia klik dia akan kembali menjadi false. Ya, kemudian untuk button backup dan button restore ini kita buat dia menjadi true. Koneksi, button koneksi. Button koneksi. Ya. Ya. Ini kita sudah buat. Selanjutnya kita akan melakukan koneksi untuk datanya di clone ya. Clone. Lalu kita proses untuk backupnya. Dengan melakukan terlebih dahulu kita buat data tabelnya dispose ya. Dan juga data adapternya dispose juga. Baik. Selanjutnya kita buat message box bahwa koneksinya berhasil ya. Kita buat message box isinya bahwa koneksi database berhasil dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, untuk message-nya kita buat ini judul message style-nya ya. Ini kita buat information aja dengan judul informasi. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat semacam exception apabila tidak bisa dilakukan sesuai dengan instruksi, kita buat di sini error ya. Baik, kita telah buat untuk button koneksi. Sebelum kita melakukan tahapan untuk button backup dan restore, kita coba terlebih dahulu untuk tes koneksinya ya. Sebelumnya kita coba cek dulu untuk XAMPP kita. Nah, ini kita belum melakukan start terhadap Apache dan MySQL. Kita start aja di sini. Nah, lalu kita langsung saja tes untuk form koneksi dan juga backup data ya. Nah, ini sudah tampil server ya, kita buat di sini localhost, user ID-nya root ya, kita telah buat dia root dan passwordnya kita kosongkan, lalu kita klik ini tes koneksi. Database berhasil dilakukan ya. Jadi dia berhasil karena bisa terkoneksi ya. Kita coba tes rootnya, kita buang. Ini kita keluar dulu ya. Ini tambah keluarnya belum ini ya, kita tambahkan dulu ya.
keluar, kita tambahkan di sini mi close. Ini kita coba lagi. Servernya kita buat localhost. User ID-nya kita kosongkan, kita tes koneksi. Nah, ini koneksi gagal ya, karena kita tidak menggunakan user ID yang semestinya. Nah, kalau dia berhasil, dia akan ada info koneksi berhasil. Root misalnya ya untuk usernya, lalu kita tes koneksi database berhasil dilakukan. Oke. Nah, kalau berhasil, nah tadi kita klik berhasil, maka database ini bisa terlihat di sini ya. Ini database yang pernah kita buat, ini akan tampil. Ini menandakan bahwa koneksi terhadap database localhost ya, semua database MySQL di localhost ini berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi backup dan restore data. Untuk membuat fungsi backup database ini ya, ini kita double klik di sini di button ini. Nah, kemudian pertama kita membuat dimensi untuk variabelnya. Ini kita buat variabel untuk database filenya. Lalu kita jalankan menggunakan perintah try. Setelah itu kita menggunakan fungsi untuk membuka dialog file ya. Jadi kita buka dulu dialog filenya, di mana dialog file ini kita batasi untuk file-file yang berekstensi atau berextension SQL file ya dengan titik .sql. Nah, baru kemudian nanti kita juga buka untuk all extension file seperti ini. Nah, ini ada error karena memang kita belum tambahkan ya di formnya. Ini kita coba tambahkan. Untuk menambahkannya kita pilih toolbox, kemudian kita cari di sini save dialog. Ini save file dialog ya, kita tambahkan. Ini sudah kita tambahkan. Kita lanjutkan untuk pengkodeannya. Mungkin sekalian ya juga kita tambahkan untuk open file dialog pada saat nanti kita akan melakukan restore file ya, ini kita juga tambahkan. Baik, kita sudah mempunyai dua di sini untuk toolbox yang kita gunakan, yaitu save file dialog 1 dan open file dialog 1. Kita lanjut untuk pengkodeannya. Nah, ini save file dialog satunya ini sudah tidak ada error karena sudah kita tambahkan ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk membuka untuk memberikan ya nama file, untuk memberikan nama file atas data backup yang kita lakukan ya. Ini kita menggunakan perintah yaitu save file dialog. Nah, di sini untuk nama filenya kita tentukan pertama deskripsinya itu diawali dengan tulisan backup ya, kemudian ditambahkan ini untuk tanggalnya ya, terdiri dari bulan, tanggal, tahun, jam, dan detik di sini. Lalu extensionnya kita tambahkan di sini dengan titik SQL. Baik, kita lanjut memberikan kodenya, yaitu dengan menambahkan kondisi. Yaitu kondisinya kita lihat apakah dialog file dialog yang kita buka itu sudah oke ya. Kalau kita sudah oke, maka kita tambahkan di sini beberapa fungsi. Pertama, kita panggil untuk koneksi database yang sudah kita buat ya. Kemudian kita tetapkan untuk DB filenya ya. DB file ini telah kita buat sebelumnya di dimensi ya, string berupa string, di mana DB file itu kita ambil dari file dialog ya. Save file dialog 1 yang kita ambil adalah nama filenya. Ini kita input file name ini. Nah, kemudian kita buat selanjutnya untuk dimensi backup proses ya. Kita tambahkan di sini dimensinya. Lalu
baru kita mulai melakukan backup proses menggunakan command yang ada pada MySQL. Jadi untuk backup proses itu terdiri dari pertama kita jalankan dulu ya sebagai command prompt ya, di sini kita panggil cmdxc. Kemudian kita buat info atau tampilan untuk selnya itu false, dia akan berjalan di belakang karena kita tidak tampilkan. Kemudian untuk backup prosesnya itu kita ambil dari directory xampp, mysql, dan bin. Ini ya. Lalu untuk proses start infonya ya kita buat masing-masing itu true nilainya. Nah, setelah sudah siap demikian, maka kita mulai melanjutkan backup proses. Ya, kita buat ini backup proses start. Ini. Nah, setelah itu kita buatkan dimensi selanjutnya ya. Untuk backup streamnya kita gunakan untuk backup streamnya di sini bernilai standar ya. Jadi pakai standar input. Lalu juga untuk stream readernya juga kita gunakan standar output. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita gunakan stream ya, ini kita mulai menulis atau mengisi backup string itu dengan perintah ya, sesuai dengan perintah standar yang ada di MySQL ya. Ini kita buat seperti ini. Ya, kita gunakan ini perintah dengan info yang ada atau perintah yang ada di MySQL untuk membackup data. Seperti ini. Ya. Nah, setelah itu selanjutnya kita menutup stream backup close-nya ya. Backup stream kita close ya, kita tutup. Jadi setelah kita jalankan perintahnya, kemudian kita tutup kembali. Lalu backup prosesnya ini kita buat backup proses. Ya, ini wait for exit ya. Kita buat dia untuk menunggu untuk kemudian dikeluarkan. Baru kemudian kita buat backup prosesnya itu close ya, kita tutup. Nah, setelah itu baru koneksi database yang sudah kita gunakan kita tutup kembali. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita jalankan perintah-perintah tersebut, kemudian kita berikan message box ya, yang menggambarkan bahwa aktivitas untuk backup datanya itu telah berhasil. Maka kita buatkan di sini message box-nya dengan informasi backup data MySQL telah berhasil dilakukan. Nah, seperti ini ya, kita kasih tanda seru. Nah, ini untuk message stylenya, message box stylenya ini kita buat information ya, dengan judul backup data MySQL database ya, database MySQL. Nah, seperti ini. Nah, bila sudah, ini kita tambahkan juga di sini untuk exception-nya, yaitu bila terjadi kesalahan pada perintah di atas, dia akan menampilkan message error ya by default oleh sistem seperti ini. Baik. Nah, langsung saja sekarang kita coba untuk function yang baru saja kita buat pada saat kita mengklik button backup. Ini kita coba jalankan. Pertama kita isi dulu untuk IP servernya, kita ketik di sini localhost. Kemudian user ID-nya root. Lalu kita tes koneksinya. Nah, koneksi sudah berhasil, lalu kita mulai milih untuk database-nya. Contoh kita pilih untuk warung. Kemudian kita klik backup data. Nah, di sini sudah by default ya, secara
otomatis ini telah dibentuk nama file sesuai dengan apa yang kita tetapkan pada kode yang kita buat, yaitu backup tahun, bulan, tanggal, jam, dan menit, ya. Nah, kalau tidak ada perubahan dari nama file, ini kita bisa langsung save. Nah, kemudian ada komentar backup data telah berhasil dilakukan. Ini untuk membuktikan kita coba buka ya file Explorer. Kita buka file Explorer. Kemudian kita cek di sini tadi kita simpan di folder dokumen. Nah, ini sudah terbentuk nilainya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menambahkan fungsi pada restore database. Untuk fungsi restore database ya, ini kita buat kodenya, kita double klik untuk button restore database-nya. Kemudian di sini kita isikan. Nah, untuk isinya ini secara kode ini bisa dibilang hampir sama dengan backup ya. Kita copy dulu. Nih. Kita copy semuanya. Seperti ini. Nah, yang membedakan adalah yang pertama, nah ini untuk save file ya. Di sini kita untuk perintahnya kan save file dialog ini ya. Ini kita rubah dua line pertama ini ya menggunakan open file dialog. Ya, kita rubah. Ini menggunakan dua line ini kita ganti ya. Nah, ini open file dialog ya. Untuk extension filenya semuanya sama, cuma kita pakai open file dialog. Nah, yang selanjutnya adalah di sini DB filenya ini, save file ini kita rubah juga ya. Ini menjadi open file dialog ya. Kemudian yang kita rubah selanjutnya adalah di sini menggunakan, nah ini ya, write line ini kita rubah. Yang sebelumnya MySQL dump ya untuk backup, maka untuk restore kita menggunakan perintah MySQL secara langsung untuk membuka file yang kita sudah tentukan ya. Jadi di sini kita ganti untuk MySQL dump-nya. Nah, perintahnya seperti ini. Jadi langsung MySQL kemudian nama filenya. Selanjutnya yang perlu kita rubah tentunya adalah ini ya, message-nya ya. Ini kita rubah jadi restore. Jadi restore data MySQL telah berhasil dilakukan. Kemudian ini informasinya adalah restore database. Ini restore database. Ini kita coba cek kembali masih ada nggak yang harus kita rubah. DB file open dialognya sudah. Ininya sudah, kemudian di sini proses standarnya sudah. Oke, baik, kita coba saja. Nanti bila ada error atau kesalahan kita coba perbaiki. Ini kita jalankan. Kita isi untuk servernya localhost, kemudian user ID-nya root. Kita tes koneksi, ini sudah berhasil. Kita pilih database-nya, warung, kemudian kita restore database, kemudian di sini kita pilih database-nya, kita cari untuk database yang kita akan restore ya. Tadi kita coba sort dulu by date modified aja. Nah, ini nama filenya, kemudian kita save, backup. Oh, ini ada komentar, ini harusnya tidak ada seperti ini. Kita coba cek dulu programnya ya, kita kembali dulu. Ini harusnya tidak ada. Oh, ini nih. Nah, ini if-nya kita rubah menjadi open file dialog gitu ya. Open file dialog. Oke, coba lagi ya. Kita save, kita jalankan kembali. Kita isi localhost, punya root. Kemudian kita tes koneksi. Berhasil, kita jalankan untuk restore-nya.
Nah, ini file name-nya masih Open Dialog 1. Ini juga harusnya tidak ada ya ini ya, tapi coba dulu kita jalankan ini. Oh, backupnya tanggal ini betul. Restore data telah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi kita sudah melakukan restore data untuk database warung. Selanjutnya kita coba ya untuk menjalankan program ini dari awal sampai akhir ya. Kita coba pertama untuk kita lakukan koneksi, checking koneksi ya. Ini localhost, kita isi root, kemudian tes koneksi sudah berhasil. Kita pilih database ya, warung, kemudian kita backup database ini, lalu kita simpan. Ini sudah berhasil, lalu kita restore kembali ya. Kita restore kembali, ini datanya restore. Kemudian kita ambil di sini file yang paling terakhir ya. Kemudian kita open. Nah, kemudian ini ada komen restore telah berhasil dilakukan. Demikian untuk aplikasi backup data MySQL menggunakan VBNet 2019. Terima kasih teman-teman.